Sedikit orang menyadari bahwa kegagalan terbesar tidak datang dari dunia luar, tapi dari pikiran mereka sendiri. Banyak orang bermimpi untuk sukses, tapi tanpa sadar, setiap hari mereka menjalankan pola mental yang perlahan menghancurkan peluang itu. Ini bukan tentang kurangnya bakat, bukan tentang pendidikan, dan bukan tentang keberuntungan. Ini tentang satu kesalahan diam-diam yang terus terjadi di dalam pikiran, bahkan sebelum seseorang benar-benar memulai. Mengapa begitu banyak orang berhenti tepat sebelum sesuatu yang besar terjadi? Mengapa mereka yang paling cerdas kadang justru terjebak dalam keraguan sendiri? Ada alasan logis di balik semua ini, dan Napoleon Hill sudah memperingatkan hal ini hampir seabad lalu. Jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan memahami bagaimana pikiran bisa menjadi musuh paling halus, dan bagaimana mengubahnya menjadi kekuatan yang membawa Anda ke tingkat performa yang belum pernah Anda bayangkan. Banyak orang berpikir bahwa mereka gagal karena keadaan. Mereka menyalahkan ekonomi, lingkungan kerja, atau bahkan masa lalu mereka. Tapi kenyataannya, sebelum dunia sempat menolak mereka, pikiran mereka sudah lebih dulu menyerah. Hill menyebut ini kekalahan mental awal. Saat seseorang mulai menunda, membandingkan diri, atau merasa tidak cukup baik, bahkan sebelum mencoba. Itu seperti melatih otot kegagalan setiap hari tanpa sadar. Pola ini dimulai dari hal kecil. Seorang pria duduk di meja kerja, membuka laptop, tapi kemudian berkata dalam hati, "Tidak sekarang, aku butuh suasana yang lebih baik." Kalimat sederhana itu tampak tidak berbahaya, tapi sebenarnya itu adalah bentuk pertama dari sabotas mental. Setiap kali Anda menunda tindakan kecil, Anda memperkuat sinyal dalam otak bahwa impian Anda bisa menunggu. Dan otak Anda percaya. Begitulah cara 90% pikiran berhenti bekerja untuk Anda. Bahkan sebelum sukses sempat dimulai. Hill pernah menulis, pikiran yang tidak dikendalikan akan dikendalikan oleh kebiasaan. Itu bukan metafora. Dalam ilmu perilaku modern, ini disebut mental loop, pola pikiran berulang yang menegaskan identitas Anda. Jika setiap kali menghadapi tantangan Anda berkata, "Aku tidak bisa," maka sistem saraf Anda mulai mempercayainya sebagai fakta. Semakin sering Anda berpikir seperti itu, semakin kuat koneksi sarafnya. Dan lama-kelamaan, itu menjadi default mode, mode otomatis di mana otak Anda memilih kenyamanan daripada pertumbuhan. Perhatikan satu hal, orang yang sukses tidak selalu lebih pintar, tapi mereka melatih otak mereka untuk tidak mempercayai keraguan pertama. Mereka tahu, pikiran awal yang berkata, "Tidak bisa" bukan kebenaran, tapi refleks biologis untuk menghindari rasa tidak nyaman. Perbedaannya bukan pada kemampuan, tapi pada keputusan untuk bertindak, meskipun pikiran menolak. Bayangkan dua orang memulai bisnis. Orang pertama menunda karena takut gagal, berpikir perlu lebih banyak waktu untuk merencanakan dengan sempurna. Orang kedua tahu rencananya belum sempurna, tapi tetap mulai. Setelah 6 bulan, yang pertama masih berpikir, sedangkan yang kedua sudah gagal, belajar, dan memperbaiki. Siapa yang lebih dekat pada sukses? Jawabannya jelas. Pikiran yang berani bertindak lebih dulu akan selalu mengalahkan pikiran yang menunggu momen sempurna. Napoleon Hill menemukan bahwa kesalahan terbesar bukanlah gagal mencoba, tapi berhenti berpikir dengan arah yang benar. Pikiran yang belum terlatih cenderung mencari pembenaran, bukan solusi. Ia berkata, "Setiap kali Anda mencari alasan, Anda sedang membangun dinding di sekitar peluang Anda sendiri." Dan dalam dunia modern, dinding itu tampak seperti alasan logis. Sibuk, lelah, atau belum siap. Tapi di baliknya, ada satu hal yang sama, ketakutan yang tersamarkan sebagai rasionalitas. Coba ingat satu momen ketika Anda punya ide bagus, tapi menundanya. Rasanya seolah tidak masalah. Tapi satu hari berubah menjadi seminggu. Seminggu menjadi sebulan. Sampai akhirnya
ide itu hilang. Pikiran Anda sudah menutup pintu sebelum dunia punya kesempatan mengetuk. Begitulah kesalahan diam-diam itu bekerja. Halus, rasional, bahkan terasa nyaman. Namun di sisi lain, ada titik balik yang bisa mengubah segalanya. Titik ketika seseorang berhenti mendengarkan pikiran yang melemahkan dan mulai bertanya, "Apa yang sebenarnya aku takutkan?" Pertanyaan ini sederhana tapi kuat, karena mengalihkan kendali dari rasa takut ke kesadaran. Begitu Anda sadar bahwa suara di kepala bukan kebenaran, tapi hanya kebiasaan berpikir, Anda mulai merebut kembali kendali. Hill menulis bahwa pikiran adalah alat, bukan tuan. Ia hanya sekuat arah yang Anda berikan. Jika Anda melatihnya untuk mencari solusi, ia akan menemukan jalan. Tapi jika Anda membiarkannya mencari alasan, ia akan berhenti di sana. Dan disinilah semua perubahan mental dimulai. Ketika seseorang memutuskan untuk berhenti mempercayai keraguan pertamanya. Inilah centelha perubahan yang Hill sebut sebagai kesadaran pikiran. Saat Anda menyadari bahwa kegagalan tidak terjadi di luar, tapi di dalam, Anda mulai memahami mengapa 10% orang terus maju, sementara 90% lainnya berhenti di awal. Karena yang pertama sadar bahwa pikiran bisa dilatih. Dan latihan itu dimulai dari hal terkecil. Tindakan pertama meskipun pikiran belum siap. Saat Anda memilih bertindak, Anda sedang menulis ulang kebiasaan mental Anda. Setiap kali Anda mengambil langkah kecil meski ragu, Anda memberi pesan baru ke otak. Aku bisa berpikir dan bertindak dengan arah. Dan disitulah kekuatan sejati mulai tumbuh. Sejak saat itu, setiap kegagalan kecil bukan lagi ancaman, tapi bahan bakar untuk disiplin. Setiap keraguan bukan lagi alasan untuk berhenti, tapi tanda bahwa Anda sedang melangkah keluar dari batas lama. Pikiran Anda mulai memahami bahwa rasa tidak nyaman adalah bagian dari proses membangun kekuatan mental. Dan begitu kesadaran ini muncul, segalanya berubah. Anda tidak lagi takut memulai, karena Anda tahu bahwa rasa ragu hanyalah kebiasaan yang bisa dilatih ulang. Anda mulai menggantikan pikiran tidak bisa dengan aku akan coba. Itulah awal dari kontrol sejati atas diri Anda. Seperti kata Hill, sukses datang kepada mereka yang berpikir mereka bisa. Bukan karena keajaiban, tapi karena setiap pikiran membentuk tindakan, dan setiap tindakan membentuk hasil. Seandainya Anda memahami ini sekarang, Anda sudah selangkah lebih maju dari kebanyakan orang. Karena saat pikiran Anda mulai berpihak pada Anda, tidak ada lagi batasan nyata. Seandainya ini sudah mulai masuk akal bagi Anda, jangan biarkan berhenti di sini. Seandainya Anda merasakannya, seandainya Anda sadar bahwa perubahan mental dimulai hari ini, seandainya itu terjadi, kesadaran adalah langkah pertama. Tapi tidak cukup hanya memahami kesalahan mental yang tersembunyi. Banyak orang berhenti di tahap ini. Mereka tahu apa yang salah, tapi belum mengganti cara berpikirnya. Dan disinilah 90% orang kembali jatuh ke pola lama. Napoleon Hill menulis bahwa setiap perubahan yang bertahan lama harus dimulai dari pengarahan pikiran, bukan dari emosi sesaat. Dalam bahasa modern, ini berarti melatih otak untuk fokus secara sadar pada satu arah yang jelas, karena pikiran tanpa arah akan selalu kembali ke zona nyaman. Hill menemukan bahwa orang yang sukses memiliki satu kesamaan sederhana. Mereka berpikir dalam garis lurus menuju tujuan. Mereka tidak berpindah-pindah fokus setiap kali sesuatu terasa sulit. Mereka tahu bahwa konsistensi pikiran menciptakan kekuatan yang bahkan logika tidak bisa menolak. Ketika seseorang terus-menerus berpikir, berbicara, dan bertindak dengan arah yang sama, otak mulai menciptakan neural pathway baru, jalur kebiasaan yang memperkuat fokus dan keyakinan diri. Dalam istilah Napoleon Hill, ini disebut kejelasan tujuan. Tapi mari kita lihat ini secara ilmiah. Otak manusia memiliki sistem bernama
Reticular Activating System, HRS. Sistem ini bertugas menyaring informasi berdasarkan hal yang dianggap penting. Jika Anda menetapkan tujuan dengan jelas, misalnya, saya akan membangun disiplin untuk menulis setiap hari selama 30 menit. Ras Anda mulai memperhatikan hal-hal yang mendukung itu. Anda mulai melihat ide, waktu, bahkan peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Bukan karena mereka baru muncul, tapi karena fokus Anda baru saja berubah. Sebaliknya, ketika tujuan kabur, seperti saya ingin lebih sukses, otak tidak tahu apa yang harus dicari. Ia kembali mencari kepuasan instan, bukan arah jangka panjang. Itulah mengapa begitu banyak orang merasa sibuk, tapi tidak maju. Pikiran mereka bekerja keras, tapi tidak punya kompas yang jelas. Hill menulis, pikiran adalah mesin yang akan mengikuti arah yang Anda berikan, baik menuju sukses maupun kegagalan. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tapi secara neuropsikologis itu benar. Pikiran adalah alat pemrosesan informasi yang luar biasa, tapi juga sangat patuh. Jika Anda melatihnya untuk mencari alasan, ia akan menemukan alasan. Jika Anda melatihnya untuk mencari solusi, ia akan menemukan jalan. Dan itulah prinsip dasar dari performa tinggi. Arahkan pikiran. Jangan biarkan pikiran mengarahkan Anda. Namun, Hill juga menekankan bahwa arah saja tidak cukup. Pikiran harus dipertahankan dalam satu frekuensi mental yang disebut keyakinan rasional. Ini bukan keyakinan buta, tapi keyakinan yang dibangun dari bukti kecil setiap hari. Setiap kali Anda menepati janji kecil kepada diri sendiri, bangun tepat waktu, menyelesaikan tugas kecil, menolak distraksi, otak menerima sinyal bahwa Anda bisa dipercaya. Dan kepercayaan diri sejati lahir dari sana, dari bukti kecil yang konsisten, bukan dari motivasi sesaat. Bayangkan seorang atlet. Ia tidak menunggu untuk merasa bersemangat sebelum berlatih. Ia berlatih karena tahu bahwa setiap repetisi, sekecil apapun, memperkuat otot dan pikiran. Begitu pula dengan sukses. Pikiran Anda adalah otot mental yang perlu dilatih dengan kebiasaan kecil setiap hari. Hill menyebut ini disiplin tak terlihat, tindakan sederhana yang membentuk fondasi mental orang sukses. Mari kita lihat contoh nyata. Dua orang memiliki mimpi yang sama, menjadi pemimpin dalam karier mereka. Orang pertama membaca buku motivasi setiap minggu, tapi jarang mengambil tindakan nyata. Orang kedua membuat satu aturan sederhana, menepati satu janji kecil setiap hari. Dalam 6 bulan, siapa yang lebih berkembang? Jawabannya jelas, bukan yang lebih tahu, tapi yang lebih disiplin. Karena pengetahuan tanpa kebiasaan hanya memperkuat ilusi bahwa Anda sedang berkembang. Hill menulis, pikiran yang tidak diubah oleh tindakan akan segera kembali ke titik awal. Dan ini terbukti secara ilmiah. Dalam psikologi kognitif, ada istilah cognitive dissonance, ketegangan antara apa yang Anda tahu dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda tahu harus bertindak, tapi tidak melakukannya, otak akan mencari cara untuk menenangkan diri, dengan alasan, rasionalisasi, atau distraksi. Dan disinilah performa runtuh tanpa terasa. Untuk menghindari ini, Hill menyarankan sesuatu yang sangat praktis, autosugesti positif. Bukan dalam arti spiritual, tapi dalam arti perilaku. Ini adalah proses di mana Anda secara sadar mengulangi kalimat atau kebiasaan yang memperkuat identitas baru Anda. Misalnya, jika Anda ingin melatih disiplin, ucapkan dalam hati setiap pagi, "Hari ini aku bertindak meski tidak sempurna." Kalimat itu sederhana, tapi secara neurologis, ia mengatur ulang arah otak untuk mengaitkan tindakan dengan nilai diri. Setiap kali Anda mengulangnya, Anda sedang membangun neural priming, kondisi otak yang siap bertindak sesuai niat. Dan ketika tindakan terjadi, keyakinan Anda diperkuat. Ini menciptakan siklus positif,
antara pikiran, tindakan, dan hasil. Inilah prinsip mental yang Hill maksud, bahwa sukses bukan kebetulan, tapi konsekuensi dari arah pikiran yang dilatih dengan disiplin. Pikiran Anda tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak. Ia hanya mengikuti sinyal yang paling sering Anda kirimkan. Jadi, jika Anda ingin sukses, kirim sinyal yang benar, berulang kali, sampai menjadi pola. Mungkin Anda berpikir, tapi aku sering kehilangan motivasi. Itu wajar. Hill menulis bahwa motivasi adalah bahan bakar awal, tapi yang menjaga Anda tetap berjalan adalah kebiasaan mental. Ketika motivasi hilang, disiplin mengambil alih. Karena disiplin bukan tentang perasaan, tapi tentang keputusan untuk terus melangkah meski tanpa dorongan emosional. Dan disinilah Anda mulai memahami mengapa hanya sebagian kecil orang yang mencapai puncak. Bukan karena mereka memiliki sesuatu yang istimewa, tapi karena mereka mengubah disiplin menjadi identitas. Mereka tidak lagi memaksa diri untuk fokus. Mereka menjadi orang yang fokus. Jika Anda bisa mempelajari satu hal dari Hill, itu adalah ini. Sukses bukan hasil dari satu keputusan besar, tapi dari 1000 keputusan kecil yang diarahkan ke satu tujuan. Dan jika Anda mendengarkan ini sekarang, mungkin pikiran Anda sedang menantang kebiasaan lamanya. Itu pertanda baik. Karena perubahan mental selalu dimulai dari sedikit ketidaknyamanan. Tapi, di baliknya, ada potensi besar yang sedang menunggu untuk dilepaskan. Seandainya Anda ingin tahu bagaimana cara menerapkan prinsip ini mulai hari ini, bagaimana mengubah arah pikiran menjadi tindakan nyata yang bisa Anda lihat hasilnya dalam 7 hari, lanjutkan ke bagian berikutnya. Sekarang kita sampai pada bagian terpenting. Bagaimana menerapkan semua ini dalam kehidupan nyata? Banyak orang memahami teori tentang pikiran, fokus, dan disiplin, tapi sedikit yang tahu bagaimana menggunakannya secara konkret setiap hari. Napoleon Hill selalu menekankan bahwa ilmu tentang sukses bukan untuk dipahami, tapi untuk diterapkan. Karena hanya tindakan yang bisa mengubah arah pikiran dari potensi menjadi hasil nyata. Langkah pertama adalah kesadaran harian. Setiap pagi, sebelum Anda mulai hari, tanyakan satu pertanyaan sederhana. Apa satu hal yang paling penting untuk dilakukan hari ini agar aku lebih dekat ke tujuanku? Pertanyaan ini memaksa otak Anda untuk memilih fokus. Ketika fokus dipilih, semua hal lain menjadi sekunder. Ini bukan hanya strategi manajemen waktu, tapi latihan mental. Karena setiap kali Anda memilih fokus tunggal, Anda memperkuat jalur saraf yang menghubungkan niat dengan tindakan. Hill pernah menulis, manusia sukses berpikir dalam garis lurus menuju tujuan, sementara yang gagal berpikir dalam lingkaran. Dan dalam konteks modern, ini terbukti melalui penelitian tentang decision fatigue. Semakin banyak keputusan tidak penting yang Anda buat, semakin lemah kemampuan otak Anda untuk fokus pada hal yang benar-benar penting. Jadi, sederhanakan hidup Anda. Buat rutinitas yang mengurangi gangguan. Karena disiplin bukan tentang kekuatan, tapi tentang desain. Anda tidak butuh motivasi untuk terus maju jika sistem Anda sudah dirancang untuk mendorong Anda ke depan. Langkah kedua adalah latihan mikrodisiplin. Hill percaya bahwa karakter dibentuk dari kebiasaan kecil, bukan tindakan besar. Dalam psikologi modern, ini disebut micro habits. Tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten untuk membangun identitas baru. Misalnya, jika Anda ingin melatih ketajaman mental, tetapkan aturan, baca 10 halaman buku setiap hari, tanpa alasan. Tidak 50, tidak 100, hanya 10. Karena yang dilatih bukan jumlahnya, tapi konsistensinya. Setelah 30 hari, kebiasaan itu berubah dari beban menjadi bagian dari diri Anda. Langkah ketiga, visualisasi rasional. Ini bukan membayangkan hal mistis atau keajaiban. Ini adalah proses ilmiah yang digunakan atlet, pilot, dan pemimpin top dunia.
Otak tidak bisa membedakan sepenuhnya antara pengalaman nyata dan pengalaman yang divisualisasikan dengan detail. Jadi, ketika Anda membayangkan diri Anda menyelesaikan tugas, berbicara dengan percaya diri, atau mencapai target tertentu, otak mulai mempersiapkan sistem saraf untuk mencocokkan gambaran itu. Hill menyebutnya membangun cetak biru pikiran. Dengan bahasa modern, ini adalah latihan neural yang menciptakan kesiapan bertindak. Lakukan ini setiap malam selama 5 menit sebelum tidur. Bayangkan diri Anda menjalani hari yang ideal, dengan ketenangan, fokus, dan keyakinan. Jangan bayangkan hasil akhirnya dulu. Bayangkan prosesnya, bagaimana Anda berpikir, berbicara, bergerak. Fokus pada identitas baru, bukan pada hadiah akhirnya. Setelah beberapa hari, Anda akan mulai memperhatikan perubahan halus, keputusan lebih cepat, energi mental lebih stabil, dan rasa arah yang lebih kuat. Langkah keempat, audit pikiran. Setiap kali Anda mendengar suara di kepala berkata, "Aku tidak bisa," hentikan dan ubah dengan kalimat baru. Bagaimana aku bisa? Kalimat ini kecil, tapi mengubah arah seluruh otak. Aku tidak bisa menutup kemungkinan, sedangkan bagaimana aku bisa membuka pencarian solusi. Hill selalu berkata, pertanyaan yang tepat membuka pikiran, pertanyaan yang salah menutupnya. Jadi, mulai hari ini, latih otak Anda untuk bertanya dengan cara yang benar. Langkah kelima, membangun lingkungan mental yang mendukung. Pikiran Anda adalah hasil dari informasi yang dikonsumsi setiap hari. Jika Anda terus mengelilingi diri dengan keluhan, gosip, dan pesimisme, Anda sedang melatih otak untuk berpikir dalam pola kekurangan. Sebaliknya, isi pikiran Anda dengan ide, buku, dan percakapan yang menantang Anda untuk tumbuh. Hill menyebut ini asosiasi selektif, memilih lingkungan yang memperkuat arah pikiran Anda. Dalam dunia modern, ini bisa berarti memilih konten yang Anda konsumsi, orang yang Anda ikuti, bahkan musik yang Anda dengarkan. Ketika 5 langkah ini dilakukan secara konsisten, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pikiran Anda berhenti menjadi medan perang dan mulai menjadi alat produksi hasil. Anda tidak lagi menghabiskan energi untuk melawan diri sendiri. Anda mulai menggunakan energi itu untuk membangun sesuatu yang nyata. Hill mengatakan, sukses bukanlah kebetulan, melainkan konsekuensi yang pasti dari pikiran yang diarahkan dengan benar. Dalam konteks modern, ini berarti bahwa pikiran yang memiliki arah, kebiasaan, dan fokus akan selalu menghasilkan performa tinggi, tidak peduli di bidang apa. Dan Anda tidak perlu menunggu lama untuk melihat hasilnya. Cobalah latihan ini selama 7 hari berturut-turut. Setiap pagi, tulis satu hal terpenting yang akan Anda lakukan hari itu. Setiap malam, tulis satu hal kecil yang Anda lakukan dengan benar hari ini. Ulangi kalimat ini setiap kali ragu. Aku melatih pikiranku untuk bertindak, bukan menunda. Setelah 7 hari, Anda akan mulai melihat perubahan kecil, lebih tenang, lebih fokus, lebih efisien. Setelah 30 hari, Anda akan melihat pola baru terbentuk. Anda tidak lagi berpikir seperti dulu. Dan disitulah titik balik sebenarnya dimulai. Ingat, Napoleon Hill tidak pernah mengajarkan sukses sebagai sesuatu yang ajaib. Ia mengajarkan sukses sebagai sains perilaku, sebab dan akibat antara pikiran dan tindakan. Dan sekarang, Anda memiliki semua alat untuk mengujinya sendiri. Anda tidak perlu membuktikannya kepada siapapun. Buktikan hanya kepada diri Anda sendiri, melalui disiplin, keputusan kecil, dan arah mental yang jelas. Karena pikiran yang Anda latih hari ini akan menjadi kehidupan yang Anda jalani besok. Jadi, mulai sekarang, berhenti menunggu keadaan ideal. Ciptakan keadaan itu dengan pola pikir baru. Berhenti bertanya, kapan aku siap? Dan mulai bertindak agar kesiapan itu muncul. Dan setiap kali Anda merasa ingin menyerah,
Ingat satu hal, pikiran Anda mungkin menolak hari ini, tapi setiap tindakan kecil sedang menulis ulang masa depan Anda. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memulai. Sekarang adalah giliran Anda. Praktekkan ini selama 7 hari. Dan jika Anda merasakan perbedaannya, kembali ke sini dan tulis di kolom komentar. Inilah langkah pertama untuk membangun pikiran pemenang yang dijelaskan oleh Napoleon Hill.